apa nih? Saya ini kena batu empedu. Batu empedu. Oh iya Pak. Saya sudah setahun minum obat ini 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Ginjalnya aman? Aman, alhamdulillah aman. Ginjal aman. Batu empedu. Ada 5 biji, yang paling besar 1,2. 1,2 cm. Allah Akbar. Nah, kebetulan Ustaz, mertuanya sama Ustaz, penyakitnya sama dengan beliau, punya batu empedu juga. Betul. Dan juga sudah di ini Ustaz, sudah di apa? Operasi. Belum dianjurkan untuk operasi. Cuma karena ketakutan beliau untuk operasi, makanya ini sering tarik ulur sama dokternya. Iya. Bahasa kita sih larikan dokternya mah. Iya. Jadi sebetulnya ada ini Ustaz, ada Iya. alternatif yang dari makanannya kah atau perilakunya yang perlu beliau ubah atau bagaimana Ustaz? Jadi pertama ya, kita perlu tadabburi nih firman Allah Subhanahu wa taala, sering kita jadikan konsep nih. Surat Adz-Dzariyat ayat 20-21 dan surat Fussilat ayat 53. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tadabburi ya, bahwasanya di bumi itu Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang yakin. Di sekitar kita ini ada tanda kekuasaan Allah, dari makanan, minuman, hewan, ada udara, ada batu, ada air, ya, itu tanda kekuasaan Allah. Dan pada diri Anda, tadabburi diri Anda. Jadi kalian apa? Sehat, sakit dari makanan, juga perlu tadabburi. Sakit gara-gara makanan yang ada di sekitar kita, juga perlu tadabburi. Allah juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan pertontonkan di semua wilayah kekuasaan kami, ya, tanda kekuasaan kami dan pada diri kalian, tanda kekuasaan Allah dan pada diri kita, sampai kalian yakin Al-Quran di atas kita. Oke, ini dari konsep ayat. Berikutnya kita lihat, kadang kita perlu mapping daerah. Orang-orang Kendari kebiasaan makannya apa? Orang Jawa Tengah kebiasaan makannya apa? Orang Madura apa? Kemudian orang Sumatera apa kebiasaannya? Ini mapping daerah bisa menentukan kebiasaan makan mereka dan bahkan terkait dengan karakter mereka. Karena mengaruh. Orang marah juga bisa bikin batu empedu. Nah, orang kebanyakan makan panas-panas, sambal ayam, bebek, ya, kambing, bakso, mie ayam, ya, kerupuk, minumannya jahe, kebanyakan kopi, ya. Ini kebiasaan mereka ini juga menimbulkan penyakit. Nah, artinya semua yang boleh tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan akan keluar dari titik seimbang. Sekarang katakan kasus batu empedu. Kenapa terjadi batu empedu? Karena ada yang berlebihan. Berlebihan panas. Kata Hippocrates, kalau panas ketemu panas, panas bahkan berlebihan dan bakal kering, berikutnya membatu. Demikian Ibnu Qayyim mengambil dari Hippocrates. Teori kedokteran Yunani diambil juga dalam kedokteran Islam, kemudian disaripatikan, dibersihkan dari perkara syirik, dibersihkan dari perkara-perkara yang menyimpang, kemudian jadi rumus pengobatan kedokteran klasik juga. Bahwasanya panas kalau ketemu panas berlebihan, kemudian kering, berikutnya tahajjar, jadilah batu. Dan berikutnya mereka juga menyimpulkan, you are what you eat, kata Hippocrates. Apa yang kau makan, dirimu cerminan dari makananmu. Termasuk dokter yang hidup di zaman Nabi SAW juga demikian. Kata beliau, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Makanan itu penyebab mayoritas penyakit, faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu perasaan. Kalau perasaannya gampang marah, faktor dari luar kebanyakan panas, maka timbul penyakit panas berlebihan, jadi kering, jadi batu. Imam batu ginjal, batu empedu. Ya. Kemudian juga termasuk kata Hippocrates, ini termasuk bapak kedokteran Yunani yang meninggal sekitar 300 atau 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia sudah berwasiat, operasi adalah tindakan ekstrim. Sebelum melangkah ke operasi, cari yang lebih mudah. Selama bisa tanpa operasi, jangan operasi dulu. Nah, dan empedu ini termasuk ciptaan Allah dalam organ tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sempurna ciptaan. Anatominya, fisiologinya. Ahsanu surah wa ahsanu qamah.
Kalau namanya sempurna, kita kurangi di operasi, pasti ada kelainan nggak? Pasti ada kelainan. Setelah operasi, ternyata metabolisme jadi berkurang, kacau. Efek dari empedu diambil. Jadi sebelum mengambil keputusan terakhir, kadang memang ada saatnya empedu diangkat. Ketika kapan? Nyerinya hebat, dan batu empedu itu sama kayak batu ginjal, warnanya beda-beda. Ada yang warna putih itu bakal gampang hancur. Putih ke kuning lebih berat dikit. Kalau kuning ke arah coklat semakin keras. Coklat gelap keras banget. Ada batu warnanya hitam. Itu sampai nggak bisa dihancurin. Nah, ini baru solusi terakhir sampai harus operasi. Karena dia sudah terlambat melalaikan diri dia. Nah, jadi emang ada saatnya operasi. Ketika apa? Dia terus melanggar pola makannya. Sekarang solusinya, kalau sudah panas ketemu panas jadi kering jadi batu, berarti obatnya apa? Dilawankan aja. Ya, dilawankan aja. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, semua makhluknya tak terkecuali. Dan berikutnya, kalau ada pasangan penyakit panas, kasih pendingin. Oke, berarti kalau ada penyakit panas, pantangannya panas. Contoh, kenapa beliau ini minum obat kimia 1 tahun tapi tidak kunjung sembuh? Tapi antum juga gitu, tidak kunjung sembuh. Nah, sekarang kita mulai masuk rinciannya. Kenapa tidak kunjung sembuh? Termasuk wasiat para ulama, termasuk Ibnu Qayyim, wa minal ghaba, termasuk kedunguan dan kebodohan seseorang. Ayyu alij minal amrad, ya, wala yatruku al asbab, bil makna. Satu kebodohan kalau kita berobat dari satu penyakit tapi nggak meninggalkan sebab. Contoh, batu empedu diobati pakai obat kimia, ya, tapi penyebabnya dia nggak tahu kenapa kena batu empedu, atau tahu tapi dilalaiin. Ya, sekarang ternyata penyebabnya panas-panas, kebanyakan nasi, kebanyakan gorengan, kambing, ayam, bebek, kerupuk, jahe, sambal, kopi, kemudian juga diantaranya santan, rendang, bayam, kangkung, daun singkong. Ya, ini panas semua. Terus jarang sayur cerah. Betul, bubur ayam. Kurang minum air. Nah, pendinginnya kurang, pemanasnya berlebihan, keluarlah dari titik seimbang. Ya, dalam kamus Al-Muhit, kapan seorang dikatakan sakit? Ketika sudah keluar dari titik seimbang. Berarti hakikat obat adalah meninggalkan sebab. Ternyata sebabnya setelah diteliti, misalkan ada orang nih tipenya panas, hawanya pengen marah, emosi terus. Ini pengaruh, bikin tubuh kering, ginjal kering, empedu kering. Berikutnya makanannya panas-panas. Berarti pantangannya apa? Hindari. Stop makanan panas semua. Stop. Kalau mau ekstrim, stop 5-7 hari. Inilah sudah cukup memperbaiki dan mengobati dia. Jadi hentikan sebab yang kita sebutkan tadi, stop. Karbonya diganti apa? Labu kuning, talbina, tepung gandum barley, beras porang, misalkan beras ubi ungu, silakan. Lauk hewaninya, ikan daging putih, ikan patin, ikan kerapu, ikan gabus, ikan layur, ya, ikan layar juga, kemudian juga ikan kerapu misalnya, yang daging putih. Itu obatnya. Banyak. Itu pendingin sekaligus obat. Putih telur. Boleh daging sapi, tapi sop sapi, sop bening. Bukan rawon, bukan rendang. Bukan coto, bukan Bukan itu. Nah, bukan coto Makassar. Nggak jadi kita makan ikan kalau begini. Bagaimana Pak? Nah, Udah jadi ikannya? jadi makanya tadi penyakit tergantung maps daerah kebiasaan. Ya, belum nanti ada maps yang non medis. Di situ biasa melakukan ritual kesyirikan. Punya ilmu kebal dan sebagainya. Nanti ada babnya, kita masuk, ada non medisnya. Berarti tadi stop. Sekarang obatnya pendingin. Sebelum ngomong herbal, makanan dingin tadi obat. Ikan, putih telur, daging sapi. Sayurannya cerah-cerah, labu siam, labu kuning, kemudian sawi putih, tomat, wortel, itu obatnya semua. Kemudian buahnya yang dingin-dingin, melon, semangka, pepaya, itu sudah obat batu. Kalau kita ngomong herbal, berarti herbalnya apa? Yang dingin. Cari yang dingin. Bisa dibantu kumis kucing, keji beling, tali putri, rambut jagung, daun bidara,
Ini dingin semua. Lidah buaya dingin semua, udah jadi obat. Jadi nanti kalau misalnya rambut jagung, jadi rambut jagung ambil 1 genggam, direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas. Gelas pagi, segelas sore diminum. Sambil pantangan dijauh. Itu selama 5 hari sampai 7 hari. Allah akan sembuh. Nah, itu aja insyaallah. Ya kita membahas satu penyakit, tapi kita runut sekaligus mengajari. Kenapa? Ilmu pengobatan itu juga termasuk media dakwah. Berapa banyak orang yang maksiat, konsumsi makan uang haram, dikasih penyakit. Berapa banyak orang berbuat dosa, dikasih penyakit. Berapa banyak orang yang tadinya non-muslim, dikasih penyakit sampai masuk Islam. Mau perantara siapa? Antum yang nasihatin, jangan makan ini, jangan makan ini. Itu obat. Makanya rehla dakwah kita di dalam masuk bagian MBI ini kita namakan apa? Rehla dakwiyah ilallah min khilali at-tib. Perjalanan safar di jalan Allah, dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Insyaallah itu ya. Ini baru batu empedu ya. Baru Masih ada lagi sakit saya kan.